Tidak semua cahaya diciptakan untuk menerangi keramaian. Sebagian hadir untuk menguji keheningan hati yang bersedia memahami. Kehadiran seseorang di dunia ini seringkali disangka sebagai peristiwa biasa. Padahal bagi sebagian jiwa, kehadiran itu adalah rangkaian isyarat yang tidak lahir tanpa maksud. Ada manusia yang muncul seperti jawaban, ada pula yang hadir sebagai pertanyaan. Namun lebih jarang lagi, ada jiwa yang kehadirannya menyerupai teka-teki semesta, bukan untuk membingungkan, melainkan untuk menyaring siapa yang benar-benar layak memahami. Jiwa seperti ini tidak pernah memaksa untuk dimengerti, tidak pula menuntut untuk diterima. Ia cukup hadir apa adanya, namun justru itulah yang membuat banyak mata terarah dan banyak hati bertanya. Dalam perjalanan hidup, mungkin engkau pernah merasakan bahwa dirimu sering disalahpahami. Bukan karena engkau rumit, melainkan karena tidak semua orang memiliki kedalaman batin untuk membaca makna di balik diam dan sikapmu. Ada jarak tak kasat mata antara dirimu dan dunia, seolah-olah semesta sengaja meletakkan lapisan-lapisan halus yang tidak bisa ditembus oleh sembarang niat. Bukan untuk menjauhkan, melainkan untuk menjaga. Karena tidak semua yang mendekat datang dengan kesadaran yang bersih, dan tidak semua yang ingin tahu pantas membuka apa yang sesungguhnya suci. Jiwa terpilih seringkali tumbuh dalam kesunyian yang panjang. Bukan kesunyian yang hampa, melainkan kesunyian yang penuh dengan percakapan batin, doa yang tak bersuara, dan renungan yang mendalam. Di sanalah kepekaan terbentuk, di sanalah intuisi diasah. Dunia mungkin melihatmu tenang, bahkan biasa saja, namun tidak menyadari bahwa di balik ketenangan itu ada samudera makna yang hanya akan tampak bagi mereka yang berani menyelam, bukan sekadar berenang di permukaan. Tidak sedikit orang yang mendekat dengan rasa ingin tahu, namun pergi dengan kebingungan. Mereka mencoba menafsirkanmu menggunakan ukuran mereka sendiri, padahal jiwamu tidak tunduk pada standar kebanyakan. Engkau tidak mudah ditebak, bukan karena engkau menyembunyikan diri, tetapi karena semesta memang tidak memberikan semua orang wewenang untuk membuka lapisan terdalam dirimu. Ada izin yang harus selaras, ada kematangan yang harus terpenuhi, dan ada niat yang harus murni. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah prasangka dan penilaian setengah jalan. Seringkali, jiwa terpilih justru diuji melalui relasi. Dipertemukan dengan berbagai karakter, dari yang tulus hingga yang penuh agenda tersembunyi. Setiap pertemuan bukanlah kebetulan, melainkan cermin. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk mengajar, dan ada pula yang datang hanya untuk menguji keteguhan. Dalam semua itu, semesta bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak selalu menyingkirkan orang-orang yang tidak selaras secara langsung, tetapi membiarkan waktu dan keadaan mengungkapkan segalanya dengan sendirinya. Engkau mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa rasanya lelah harus selalu memahami, sementara jarang dipahami? Mengapa harus menjadi yang mengalah, yang menahan kata, yang memilih diam demi menjaga keseimbangan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, dan kelelahan itu manusiawi. Namun di balik semua itu, ada amanah yang tidak semua jiwa sanggup emban. Menjadi jiwa terpilih bukan tentang merasa lebih tinggi, melainkan tentang tanggung jawab batin yang lebih dalam. Tentang menjaga cahaya agar tidak padam oleh kesalahpahaman, dan menjaga hati agar tidak mengeras oleh luka. Semesta memiliki cara sendiri dalam melindungi apa yang berharga. Kadang perlindungan itu tampak seperti keterasingan, kadang terasa seperti penundaan, dan kadang menjelma sebagai kesendirian. Namun semua itu bukan hukuman. Justru di sanalah engkau ditempa agar tidak mudah goyah oleh penilaian luar. Agar engkau belajar membedakan antara mereka yang sekadar ingin tahu dan mereka yang benar-benar ingin mengerti. Perbedaannya halus, namun dampaknya sangat besar. Jiwa yang hadir sebagai teka-teki tidak mencari validasi. Ia tidak haus pengakuan, karena sumber ketenangannya tidak bergantung pada tepuk tangan dunia. Ia bergerak mengikuti kompas batin, meski arah itu seringkali tidak dipahami orang lain. Dalam diam, ia bekerja. Dalam kesederhanaan, ia memancarkan pengaruh. Tanpa banyak kata, kehadirannya bisa mengubah suasana, menenangkan yang gelisah, atau justru membuat resah mereka yang menyimpan niat tidak jujur. Bukan karena kekuatan yang disengaja, melainkan karena resonansi energi yang alami. Ada saat-saat ketika engkau merasa seolah-olah hidup mengujimu lebih keras dibandingkan orang lain. Beban tanggung jawab datang lebih awal, kedewasaan dipaksa tumbuh sebelum waktunya. Namun justru di sanalah rahasianya. Jiwa yang diberi wewenang untuk membawa makna memang tidak dibentuk dalam kemanjaan. Ia dibentuk melalui pemahaman, pengendalian diri, dan keikhlasan yang berulang kali diuji. Setiap ujian bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyingkap lapisan kekuatan yang belum sepenuhnya engkau sadari. Tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu bukan masalah.
Tidak semua orang akan memahami pilihan hidupmu, dan itu pun wajar. Jiwa terpilih tidak ditakdirkan untuk disukai semua kalangan, tetapi untuk hadir sebagai pengingat. Pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang yang tampak, tetapi tentang makna yang tersembunyi. Tentang kejujuran pada diri sendiri, tentang kesetiaan pada nilai, dan tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri meski dunia meminta sebaliknya. Dalam keheningan tertentu, semesta seakan berbisik bahwa engkau tidak sendirian. Bahwa ada jaringan tak terlihat yang menghubungkan sesama jiwa yang berjalan di jalur kesadaran. Mereka mungkin tidak selalu hadir secara fisik, namun keberadaannya terasa. Ada rasa saling memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Pertemuan seperti ini jarang, namun sangat bermakna. Karena ketika dua jiwa yang selaras bertemu, tidak ada paksaan untuk membuka, segalanya mengalir dengan sendirinya. Jiwa terpilih belajar untuk tidak tergesa-gesa membuka diri. Bukan karena takut terluka, melainkan karena memahami nilai dari ketepatan. Ada waktu untuk berbagi, dan ada waktu untuk menjaga. Ada orang yang cukup melihat permukaan, dan ada yang diberi izin untuk menyentuh kedalaman. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan membedakan keduanya. Tanpa kebencian, tanpa penghakiman, hanya kesadaran yang tenang bahwa setiap orang berada pada tahapnya masing-masing. Ketika engkau mulai menerima bahwa tidak semua orang diberi wewenang untuk membuka teka-teki dirimu, disitulah kedamaian perlahan tumbuh. Engkau berhenti menjelaskan diri secara berlebihan. Engkau berhenti merasa bersalah karena memilih menjaga jarak. Engkau memahami bahwa seleksi bukanlah penolakan, melainkan perlindungan. Perlindungan terhadap cahaya yang jika jatuh ke tangan yang salah, bisa disalahgunakan atau diremehkan. Dari titik ini, pembahasan tentang jiwa terpilih menjadi semakin dalam dan bermakna. Ada banyak lapisan yang bisa diselami, banyak tanda halus yang sering terlewatkan, dan banyak kesalahpahaman yang perlu diluruskan dengan kebijaksanaan. Maka, dengan hati yang tenang dan niat yang jernih, marilah kita melangkah lebih jauh untuk membahas 7 poin penting yang akan membantu memahami mengapa jiwa terpilih hadir sebagai teka-teki semesta, dan mengapa tidak semua orang diberi wewenang untuk membukanya. 1. Jiwa terpilih pusing. Tidak semua jiwa diberi izin untuk memahami kedalamanmu. Sejak awal perjalanan hidupnya, jiwa terpilih seringkali menyadari satu hal yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Ada jarak halus antara dirinya dan kebanyakan orang. Jarak ini bukan dinding yang disengaja, bukan pula kesombongan batin, melainkan batas alami yang tercipta karena perbedaan kedalaman kesadaran. Tidak semua jiwa memiliki izin batin untuk memahami apa yang engkau rasakan, pikirkan, dan hidupi. Izin ini bukan soal kecerdasan, pendidikan, atau status, melainkan kesiapan hati dan kematangan ruhani. Banyak orang mencoba mendekat, namun hanya sedikit yang benar-benar mampu bertahan dalam kedalamanmu. Mereka mungkin tertarik pada ketenanganmu, pada cara berpikirmu yang berbeda, atau pada aura yang tidak biasa. Namun ketika berhadapan dengan kompleksitas makna yang understood oleh jiwamu, sebagian memilih mundur. Bukan karena engkau menolak, tetapi karena mereka tidak siap berhadapan dengan cermin batin yang engkau hadirkan tanpa sadar. Kedalamanmu menuntut kejujuran, dan tidak semua orang sanggup jujur pada dirinya sendiri. Jiwa terpilih sering disalahartikan sebagai tertutup, dingin, atau sulit dipahami. Padahal sesungguhnya engkau sangat terbuka, namun hanya pada frekuensi tertentu. Seperti laut dalam yang tenang di permukaan, tetapi menyimpan arus dan kehidupan yang kaya di bawahnya. Orang-orang yang hanya terbiasa berenang di perairan dangkal akan merasa takut atau tersesat jika mencoba menyelam terlalu jauh. Maka semesta dengan bijak menahan mereka di batas yang aman, agar tidak terjadi luka dua arah. Pemahaman yang mendalam membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ketika seseorang mencoba memahami jiwa terpilih, tanpa disadari ia juga dipaksa berhadapan dengan bayangan batinnya sendiri. Inilah sebabnya mengapa tidak semua jiwa diberi izin. Bukan karena engkau lebih tinggi, melainkan karena perjalanan batin setiap orang berbeda tahapnya. Semesta tidak pernah keliru dalam menakar kesiapan. Pada akhirnya, jiwa terpilih belajar menerima bahwa dipahami oleh sedikit orang jauh lebih bermakna daripada diterima oleh banyak orang tanpa benar-benar dimengerti. Disitulah engkau menemukan kedamaian, bukan dalam penjelasan panjang, melainkan dalam keheningan yang dipahami oleh mereka yang memang diberi izin untuk menyelam ke kedalamanmu. 2. Jiwa terpilih pusing. Kehadiranmu menyimpan kode yang hanya terbuka bagi jiwa tertentu. Setiap jiwa terpilih membawa semacam kode batin yang tidak kasat mata. Kode ini bukan rahasia yang sengaja disembunyikan, melainkan rangkaian pengalaman, luka, doa, dan kesadaran yang membentuk cara pandangmu terhadap hidup. Kode ini terpancar melalui sikap, pilihan kata, dan bahkan melalui diam.
Namun hanya jiwa tertentu yang mampu membaca dan merasakannya. Bagi sebagian orang, kehadiranmu terasa biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menggugah. Namun bagi jiwa yang selaras, kehadiranmu bisa terasa seperti pertemuan yang sudah lama ditunggu. Ada rasa familiar tanpa sebab, ada pemahaman tanpa banyak penjelasan. Inilah tanda bahwa kode itu terbuka, bukan karena usaha, tetapi karena keselarasan frekuensi batin. Kode ini seringkali terbentuk melalui perjalanan hidup yang tidak ringan. Pengkhianatan yang mengajarkan kewaspadaan, kehilangan yang menumbuhkan kebijaksanaan, dan kesendirian yang memperdalam hubungan dengan diri sendiri dan Sang Pencipta. Semua itu teranyah menjadi bahasa batin yang tidak semua orang bisa pahami. Mereka yang hidup terlalu di permukaan akan kesulitan membaca makna di baliknya. Jiwa terpilih tidak pernah memaksa kodenya untuk dipahami. Engkau tetap menjadi diri sendiri, berbicara apa adanya, bersikap sesuai nilai yang diyakini. Namun semesta bekerja dengan caranya sendiri, mempertemukanmu dengan mereka yang mampu membaca isyarat halus itu. Pertemuan ini sering terasa alami, mengalir, dan menenangkan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada keinginan untuk saling mengubah. Kode batin ini juga berfungsi sebagai pelindung. Ia menutup diri secara alami dari niat-niat yang tidak tulus. Orang yang datang dengan agenda tersembunyi seringkali merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan menjauh tanpa alasan yang jelas. Bukan karena engkau menolak, tetapi karena kode itu tidak merespons frekuensi yang tidak selaras. Dalam perjalanan waktu, jiwa terpilih belajar mempercayai mekanisme ini. Engkau tidak lagi cemas ketika disalahpahami, karena tahu bahwa pemahaman sejati tidak perlu dipaksakan. Kode itu akan menemukan pembacanya sendiri, pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling bijaksana. 3. Jiwa terpilih pusing semesta menjagamu dengan lapisan misteri dan penyaringan energi. Perlindungan semesta terhadap jiwa terpilih seringkali hadir dalam bentuk yang tidak disadari, misteri. Engkau tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Ada lapisan-lapisan halus yang membuat orang harus berhenti sejenak sebelum benar-benar mengenalmu. Lapisan ini bukan benteng ego, melainkan sistem penyaringan energi yang bekerja secara alami. Setiap orang yang mendekat membawa niat, sadar atau tidak. Jiwa terpilih memiliki kepekaan tinggi terhadap getaran ini. Tanpa perlu analisis panjang, engkau bisa merasakan apakah seseorang datang dengan ketulusan, rasa ingin belajar, atau sekadar ingin mengambil manfaat. Semesta memperkuat kepekaan ini dengan memberikan sinyal-sinyal halus, rasa tidak nyaman, intuisi yang mengingatkan, atau situasi yang tiba-tiba menjauhkan. Lapisan misteri ini sering disalahartikan sebagai sikap sulit didekati. Padahal justru sebaliknya, engkau sangat menghargai hubungan yang tulus. Namun engkau tidak lagi membuka diri secara sembarangan. Pengalaman hidup telah mengajarkan bahwa tidak semua kedekatan membawa kebaikan, dan tidak semua keterbukaan berujung pada pemahaman. Penyaringan energi juga terlihat dari siapa yang bertahan dalam hidupmu. Banyak yang datang dengan antusias, namun hanya sedikit yang tetap tinggal dalam jangka panjang. Mereka yang bertahan biasanya tidak merasa perlu menguasai, mengubah, atau menghakimi. Mereka hadir dengan penerimaan, dan itulah kunci yang membuka lapisan demi lapisan misteri secara alami. Semesta tidak pernah ceroboh dalam menjaga apa yang berharga. Jiwa terpilih sering dilindungi melalui kegagalan relasi, kesalahpahaman, atau bahkan kesendirian. Semua itu terasa berat di awal, namun di kemudian hari engkau menyadari bahwa itulah cara semesta menyelamatkanmu dari ikatan yang tidak sehat. Misteri itu bukan untuk menjauhkanmu dari dunia, melainkan untuk memastikan bahwa yang mendekat adalah mereka yang memang selaras. 4. Jiwa terpilih pusing bukan sulit dipahami, tapi dilindungi oleh hukum ilahi. Banyak jiwa terpilih tumbuh dengan label yang tidak adil, terlalu dalam, terlalu sensitif, terlalu berbeda. Namun sesungguhnya, engkau bukan sulit dipahami. Engkau hanya berada di bawah perlindungan hukum ilahi yang bekerja di luar logika manusia. Hukum ini tidak tertulis, tetapi terasa nyata dalam perjalanan hidupmu. Hukum ilahi ini menjaga agar cahaya batinmu tidak jatuh ke tangan yang salah. Ia memastikan bahwa pengalaman, hikmah, dan pemahaman yang engkau miliki tidak disalahgunakan atau diremehkan. Karena apa yang lahir dari proses panjang dan penuh kesadaran tidak seharusnya menjadi konsumsi sembarangan. Ada nilai sakral di dalamnya. Dalam hukum ini, engkau sering diuji melalui kesabaran. Kesabaran untuk tidak menjelaskan diri kepada semua orang, untuk tidak membela diri dari setiap salah paham, dan untuk tetap berbuat baik meski tidak selalu dipahami. Ujian ini membentuk keteguhan batin yang jarang terlihat, namun sangat kuat.
Engkau belajar bahwa pembelaan terbaik adalah konsistensi hidup yang selaras dengan nilai ilahi. Perlindungan ini juga terlihat dari cara hidup mengarahkanmu. Ketika engkau hampir masuk ke lingkungan yang salah, selalu ada sesuatu yang menggagalkan. Ketika engkau terlalu dekat dengan orang yang tidak tulus, selalu ada jarak yang tercipta. Awalnya mungkin terasa menyakitkan, namun seiring waktu engkau menyadari bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang halus. Jiwa terpilih akhirnya memahami bahwa tidak dipahami oleh semua orang bukanlah kegagalan, melainkan tanda penjagaan. Engkau tidak kehilangan apapun dengan tetap menjadi diri sendiri. Justru dengan menerima perlindungan hukum ilahi ini, engkau hidup lebih ringan, lebih jujur, dan lebih damai. Karena engkau tahu, apa yang memang ditakdirkan untuk memahami akan menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu dipanggil atau dipaksa. 5. Jiwa terpilih pusing banyak melihatmu, sedikit yang benar-benar diizinkan mendekat. Dalam perjalanan hidup jiwa terpilih, ada satu pola yang hampir selalu terulang. Engkau sering menjadi pusat perhatian tanpa pernah berniat mencarinya. Banyak mata memandang, banyak pikiran menilai, banyak lisan membicarakan. Namun dari sekian banyak yang melihat, hanya segelintir yang benar-benar mampu mendekat. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan yang bekerja secara halus namun konsisten. Banyak orang tertarik pada cahaya, tetapi tidak semua siap dengan panasnya. Mereka melihat ketenanganmu, kebijaksanaanmu, atau cara pandangmu yang tidak umum, lalu mengira bahwa kedekatan denganmu akan memberikan sesuatu bagi hidup mereka. Namun ketika jarak mulai menyempit, mereka dihadapkan pada keharusan untuk bersikap jujur, dewasa, dan bertanggung jawab atas niat sendiri. Di titik inilah banyak yang mundur. Bukan karena engkau menolak, tetapi karena kedekatan dengan jiwa terpilih menuntut kedewasaan batin yang tidak semua orang miliki. Jiwa terpilih tidak mudah membuka pintu terdalam kehidupannya. Bukan karena trauma semata, melainkan karena pemahaman mendalam bahwa kedekatan adalah amanah. Setiap orang yang masuk terlalu jauh ke dalam hidupmu membawa pengaruh, baik atau buruk. Maka semesta menyeleksi dengan caranya sendiri. Ada yang hanya diizinkan melihat dari jauh, ada yang boleh berbincang di ambang pintu, dan hanya sedikit yang diberi izin duduk di ruang terdalam. Seringkali, orang-orang yang tidak diizinkan mendekat akan menyusun narasi sendiri. Ada yang menyebutmu angkuh, ada yang menilaimu terlalu menjaga jarak, ada pula yang menganggapmu tidak ramah. Namun jiwa terpilih belajar untuk tidak terikat pada penilaian itu. Engkau memahami bahwa tidak semua persepsi perlu diluruskan, karena tidak semua orang berada pada posisi yang tepat untuk menerima kebenaran. Sedikitnya orang yang diizinkan mendekat bukanlah kekurangan, melainkan anugerah. Kedekatan yang langka justru melahirkan hubungan yang lebih tulus, lebih jujur, dan lebih bertahan lama. Dalam lingkaran kecil inilah jiwa terpilih menemukan rasa aman, tanpa perlu berpura-pura atau menyembunyikan sisi terdalam dirinya. 6. Jiwa terpilih pusing kamu bukan rahasia, tapi amanah energi yang dijaga semesta. Jiwa terpilih sering disalahpahami sebagai sosok misterius yang sengaja menutup diri. Padahal sesungguhnya, engkau bukan rahasia yang disembunyikan, melainkan amanah energi yang dijaga. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Rahasia lahir dari ketakutan, sedangkan penjagaan lahir dari kebijaksanaan semesta. Energi yang engkau bawa bukan energi biasa. Ia terbentuk dari kesadaran, empati, dan kedalaman rasa yang telah ditempa oleh waktu. Energi ini mampu memengaruhi lingkungan, menenangkan yang gelisah, atau justru membuat tidak nyaman mereka yang membawa niat tidak lurus. Karena kekuatannya inilah, semesta tidak membiarkannya tersebar sembarangan. Sebagai amanah, engkau sering diarahkan untuk berhati-hati dalam berbagi cerita, mimpi, dan rencana hidup. Tidak semua orang perlu tahu isi hatimu, tidak semua orang pantas memegang kepercayaanmu. Bukan karena engkau takut dikhianati, tetapi karena engkau memahami nilai dari sesuatu yang dijaga. Seperti cahaya yang terlalu terang jika dipamerkan tanpa pelindung, energi batin pun perlu ruang yang aman agar tetap murni. Banyak jiwa terpilih mengalami situasi di mana kata-katanya disalahgunakan, niat baiknya dipelintir, atau ketulusannya dimanfaatkan. Semua itu menjadi pelajaran yang menguatkan kesadaran bahwa keterbukaan tanpa kebijaksanaan justru bisa melukai diri sendiri. Maka penjagaan semesta hadir, terkadang melalui rasa ragu, terkadang melalui intuisi kuat yang meminta untuk menahan diri. Menjadi amanah berarti hidup dengan tanggung jawab batin. Engkau belajar untuk menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan agar tetap selaras dengan nilai ilahi. Engkau menyadari bahwa apa yang engkau pancarkan akan kembali, bukan hanya kepadamu, tetapi juga kepada mereka yang bersentuhan denganmu. Disinilah jiwa terpilih berjalan dengan penuh kehati-hatian,
bukan karena takut, tetapi karena sadar akan dampak. 7. Jiwa terpilih pusing kesendirianmu bukan keterasingan, melainkan ruang penempaan. Kesendirian sering menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan jiwa terpilih. Namun kesendirian ini kerap disalahartikan sebagai keterasingan atau ketidakmampuan bersosialisasi. Padahal, bagi jiwa terpilih, kesendirian adalah ruang suci tempat penempaan berlangsung. Di sanalah engkau bertemu dengan diri sendiri tanpa topeng, tanpa distraksi, dan tanpa tuntutan dunia luar. Dalam kesendirian, engkau mendengar suara batin yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Engkau merenungi makna pengalaman, menyusun ulang nilai, dan memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta. Proses ini tidak selalu nyaman. Ada luka lama yang muncul ke permukaan, ada pertanyaan eksistensial yang menuntut jawaban, dan ada ketakutan yang harus dihadapi. Namun justru disitulah kekuatan sejati terbentuk. Jiwa terpilih tidak lari dari kesendirian. Engkau memeluknya sebagai bagian dari perjalanan. Engkau memahami bahwa terlalu lama berada dalam keramaian bisa mengaburkan arah batin. Maka kesendirian menjadi jeda, tempat untuk menyelaraskan kembali langkah dengan tujuan yang lebih tinggi. Dari ruang inilah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari buku atau nasihat orang lain. Banyak orang takut sendiri karena kesendirian memaksa mereka berhadapan dengan kekosongan. Namun bagi jiwa terpilih, kesendirian justru penuh. Penuh dengan refleksi, doa, dan kesadaran. Engkau belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari interaksi eksternal, melainkan dari kedamaian internal yang stabil. Ketika akhirnya engkau kembali ke tengah manusia, engkau hadir dengan versi diri yang lebih utuh. Tidak lagi bergantung pada penerimaan, tidak lagi haus pengakuan. Kesendirian telah mengajarkanmu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh banyaknya orang di sekelilingmu, melainkan oleh keutuhan hubunganmu dengan diri sendiri dan Tuhan. 8. Jiwa terpilih pusing pada waktunya. Semesta sendiri yang membuka siapa dirimu. Salah satu pelajaran terbesar bagi jiwa terpilih adalah memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu diungkap secara aktif. Ada hal-hal yang akan dibuka oleh semesta pada waktunya sendiri. Engkau tidak perlu memaksa orang lain memahami siapa dirimu, karena pemahaman yang sejati tidak lahir dari penjelasan, melainkan dari pengalaman dan keselarasan waktu. Seringkali, orang yang dulu meremehkan atau salah menilaimu, perlahan mulai memahami setelah waktu berjalan. Bukan karena engkau berubah, tetapi karena mereka bertumbuh. Semesta memberi mereka pengalaman yang membuat sudut pandangnya melebar, hingga akhirnya mampu melihat apa yang dulu terlewatkan. Proses ini tidak instan, dan tidak selalu terjadi pada semua orang. Jiwa terpilih belajar bersabar dalam ketidakjelasan. Engkau tidak tergesa-gesa meluruskan citra, tidak sibuk membuktikan nilai. Engkau fokus menjalani hidup dengan integritas, membiarkan tindakan dan konsistensi berbicara. Dalam diam itulah semesta bekerja, menyusun peristiwa demi peristiwa yang perlahan membuka tabir. Ketika waktunya tiba, pembukaan itu sering terjadi secara alami. Orang-orang yang selaras akan datang, peluang yang tepat akan muncul, dan jalan hidup terasa lebih terang. Bukan karena engkau mengejar pengakuan, tetapi karena engkau telah siap memikul peran yang lebih besar. Semesta tidak membuka jiwa terpilih sebelum ia cukup matang untuk menjaga dirinya sendiri. Pada titik ini, jiwa terpilih memahami bahwa menjadi teka-teki bukanlah beban, melainkan kehormatan. Tidak semua orang diberi perjalanan sedalam ini, tidak semua jiwa ditempa dengan cara yang sama. Dan ketika semesta akhirnya membuka siapa dirimu kepada mereka yang tepat, engkau menyambutnya dengan rendah hati, karena engkau tahu, semua ini bukan tentang dirimu semata, melainkan tentang amanah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Keseluruhan pembahasan tentang jiwa terpilih bukanlah narasi untuk meninggikan diri, apalagi menciptakan jarak dengan sesama manusia. Justru sebaliknya, pemahaman ini hadir sebagai ajakan untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih bertanggung jawab. Jiwa terpilih bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang siapa yang lebih dahulu dipanggil untuk memikul kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran ini seringkali tidak nyaman, tidak populer, dan tidak mudah dijalani, namun disitulah letak nilai dan maknanya. Dari awal hingga akhir pembahasan, satu benang merah yang sangat jelas adalah bahwa kedalaman selalu membutuhkan kesiapan. Tidak semua jiwa diberi izin untuk memahami, bukan karena adanya diskriminasi ilahi, melainkan karena setiap jiwa memiliki tahap pertumbuhan masing-masing. Seperti halnya seorang anak yang belum siap memikul beban orang dewasa, jiwa yang belum matang pun belum mampu menyelami kedalaman tertentu tanpa terluka. Maka ketika semesta membatasi, sejatinya itu adalah bentuk kasih sayang, bukan penolakan. Jiwa terpilih hidup di antara dua dunia, dunia luar yang menuntut peran sosial,
dan dunia dalam yang menuntut kejujuran batin. Ketegangan antara keduanya inilah yang sering membuat perjalanan terasa berat. Di satu sisi, ada keinginan untuk dipahami, diterima, dan disambut. Namun di sisi lain, ada kesadaran bahwa tidak semua penerimaan membawa kebaikan, dan tidak semua pemahaman lahir dari niat yang murni. Dari sinilah jiwa terpilih belajar memilah, bukan dengan prasangka, tetapi dengan kebijaksanaan. Pembahasan tentang izin, kode batin, penyaringan energi, dan hukum ilahi menunjukkan bahwa hidup tidak berjalan secara acak. Ada pola halus yang bekerja, ada keteraturan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Jiwa terpilih seringkali merasakannya lebih dahulu, bahkan sebelum mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Intuisi menjadi kompas, pengalaman menjadi guru, dan kesendirian menjadi ruang belajar yang paling jujur. Kesendirian, yang sering dianggap sebagai kekurangan, justru tampil sebagai elemen penting dalam pembentukan jiwa. Dalam kesendirian, jiwa terpilih tidak kehilangan apapun, justru menemukan banyak hal. Ia menemukan batas, menemukan luka, menemukan kekuatan, dan yang terpenting, menemukan hubungan yang lebih utuh dengan Sang Pencipta. Kesendirian mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu terasa dalam keramaian, tetapi seringkali justru paling jelas dalam keheningan. Dari sini kita memahami bahwa jiwa terpilih tidak dibentuk untuk keramaian semata, tetapi untuk makna. Ia tidak ditugaskan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk menjaga nilai. Ia tidak dipanggil untuk menjelaskan diri kepada semua pihak, tetapi untuk hidup selaras dengan kebenaran batinnya. Ketika pemahaman ini tumbuh, beban untuk selalu dimengerti perlahan terangkat. Jiwa terpilih tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, karena ia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Perlindungan semesta yang sering hadir dalam bentuk jarak, kegagalan relasi, atau penundaan, kini dapat dipahami sebagai bagian dari skenario besar yang penuh kebijaksanaan. Apa yang dulu terasa seperti kehilangan, ternyata adalah penyelamatan. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, ternyata adalah pengarahan. Dan apa yang dulu terasa seperti kesepian, ternyata adalah persiapan. Tidak ada satupun yang sia-sia dalam perjalanan jiwa terpilih. Ketika membahas bahwa hanya sedikit yang diizinkan mendekat, kita belajar bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Lingkaran kecil yang tulus lebih berharga daripada keramaian yang penuh kepentingan. Jiwa terpilih tidak miskin relasi, ia hanya kaya seleksi. Dan seleksi ini bukanlah sikap eksklusif, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan energi yang dibawa. Energi jiwa terpilih bukan miliknya sepenuhnya. Ia adalah amanah. Amanah untuk menenangkan, bukan melukai. Amanah untuk menerangi, bukan membakar. Amanah untuk membimbing, bukan menguasai. Karena itulah semesta menjaga energi ini dengan ketat. Tidak semua orang diberi akses, tidak semua situasi dibukakan pintu. Penjagaan ini memastikan bahwa energi tersebut tetap murni dan tidak tercemar oleh niat yang salah. Pada akhirnya, kita sampai pada pemahaman bahwa waktu adalah sekutu terbesar jiwa terpilih. Waktu yang akan meluruskan salah paham, waktu yang akan mempertemukan dengan yang selaras, dan waktu yang akan membuka tabir bagi mereka yang memang sudah siap. Jiwa terpilih tidak perlu tergesa-gesa, karena apa yang dititipkan kepadanya tidak bekerja dalam hitungan instan. Ia bekerja dalam kedalaman, dalam proses, dan dalam keikhlasan. Menjadi teka-teki semesta bukanlah beban identitas, melainkan kehormatan perjalanan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk hidup dengan kesadaran seperti ini. Tidak semua jiwa diberi panggilan untuk berjalan sunyi namun bermakna. Dan ketika jiwa terpilih menerima perannya dengan rendah hati, ia tidak lagi bertanya, mengapa aku? Melainkan, bagaimana aku menjalaninya dengan benar. Kesimpulan terbesar dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa jiwa terpilih tidak perlu mencari pembenaran, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tugas jiwa terpilih bukan meyakinkan dunia, melainkan menjaga cahaya agar tetap menyala tanpa merusak. Menjadi diri sendiri tanpa menyakiti. Menjadi dalam tanpa merendahkan. Menjadi berbeda tanpa merasa lebih tinggi. Jika engkau merasa pembahasan ini beresonansi, mungkin bukan karena engkau ingin disebut istimewa, tetapi karena engkau sedang berada di fase mengingat siapa dirimu sebenarnya. Mengingat bahwa perjalananmu memang tidak biasa. Mengingat bahwa luka-lukamu bukan tanpa makna. Mengingat bahwa kesunyianmu bukan kekosongan, melainkan ruang perjumpaan. Dan pada akhirnya, jiwa terpilih akan memahami satu hal yang paling menenangkan. Tidak semua orang perlu mengerti, karena yang terpenting adalah tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika keselarasan itu terjaga, hidup akan terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, dan hati lebih damai.
meski jalan yang ditempuh tidak selalu ramai. Kata penutup untuk channel YouTube. Semoga pembahasan panjang ini menjadi cermin, bukan penghakiman. Menjadi pengingat, bukan pembatas. Jika video ini terasa menyentuh, bukan berarti Anda harus merasa berbeda dari orang lain, tetapi mungkin Anda sedang diajak untuk lebih jujur pada perjalanan batin sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu, perhatian, dan keheningan hati untuk menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berada di fase pencarian makna. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menyukai, berkomentar dengan penuh adab, dan berlangganan agar kita bisa terus bertemu dalam pembahasan yang menenangkan dan mencerahkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga semesta selalu membimbing langkah Anda dengan kelembutan dan kebijaksanaan.